Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk eh, yang terhormat Bapak Kartono selaku dosen mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Ya, izinkan saya Faiz di sini akan menjelaskan tentang konsep apa saja yang dibahas oleh Apollonius dan juga Euclid. Dan nanti saya juga melihat bagaimana perbedaan dari Euclid dan juga Apollonius. Nah, oke, di sini kita akan membahas lebih lagi tentang Apollonius dan Euclid. Ya, mungkin di sini kita juga bisa membaca di bahan buku ajar itu karya Apollonius tentang conics dan juga Euclid ya, yang sebelumnya di modul 5 itu membahas tentang elemen. Nah, di sini inilah gambaran besar dari presentasi saya. Pertama, pendahuluan, introduction, terus tentang Apolloniusnya, dan karyanya, terutama di irisan kerucut, sifat-sifat irisan kerucut, aplikasi irisan kerucut, terus juga tadi ngomongin Euclid dari Alexandria, terus juga tentang bagaimana geometri di Euclidean, teori bilangan, geometri ruang, sampai perbandingan dari Apollonius dan Euclid. Nah, eh, pendahuluan ya, di sini kita tahu ya, Apollonius dan Euclid sebagai matematikawan Yunani kuno yang sangat berperan itu sangat ya menjadi jembatan untuk di masa depan. Bagaimana kita tahu irisan kerucut ya dari sebuah kerucut itu dipotong nanti bisa menjadi elips, bisa menjadi parabola, menjadi hiperbola yang sangat berguna di masa mendatang. Dan juga kontribusi Euclid ya tentang elements itu sangat lengkap di 13 bukunya itu membahas secara detail dan jelas tentang bagaimana geometri dari titik garis sampai menjadi sebuah bangun datar, bangun ruang. Selain itu juga nanti ada teori bilangan ya yang saya jelaskan. Nah, di sini menjadi dasar bagi kita perkembangan matematika modern. Oke, Apollonius dari Perga ini hidup sekitar 262 sampai 190 sebelum Masehi. Ini kontribusi utamanya itu adalah conics, yaitu studi tentang irisan kerucut. Ya, yang di sini membahas tentang irisan kerucut dan juga jenis-jenis kurva geometris di dalam kerucut sendiri. Jadi, dia melihat suatu inspirasi dari kerucut, lalu melihat bagaimana kurva-kurva itu yang terjadi. Nah, ini irisan kerucut ya, mungkin di kurikulum Merdeka sendiri itu dibahas di matematika lanjut ya, di geometri analitik, bagaimana kurva yang dihasilkan dari perpotongan antara bidang dan kerucut. Nah, kalau kita lihat bagaimana di sini di lingkaran, ya itu kan adalah kalau elips ini seperti yang agak miring ya. Jadi nanti lingkaran maksudnya tidak sebulat dari lingkaran tapi bentuknya jadi elips. Mungkin salah satunya parabola itu kondisinya kalau di fisika itu kayak gerak parabola atau mungkin nanti pergerakan partikel gitu ya. Nah, terus juga hiperbola. Nah, jadi di sini kalau kita bisa lihat pembagiannya gitu ya. Nanti parabola ini dia bentuknya seperti ini. Kalau hiperbola nanti juga dia tegak lurus seperti ini. Ya, terus sifat-sifat geometris dari irisan kerucut. Ya, kalau misalkan kita belajar irisan kerucut itu, pertama kita akan dijelaskan pasti tentang titik fokus dan direktris ya. Bagaimana kita akan mencari titik fokus mungkin dari elips, dari hiperbola, dari parabola, dan juga apa garis dari direktrisnya kayak gitu. Nah, sifat yang kedua adalah eksentrisitas. Jadi eksentrisitas ini sebagai kayak mungkin sifat yang membedakan kurva-kurva itu jadi gitu. Jadi kalau misalkan di sini ini kan contoh dari parabola ya, mempunyai jarak P ke F ya, jarak dari sini ke titik fokusnya dan P ke M. Nah, di sini satu. Kalau misalkan kurang dari satu itu ya biasanya elips gitu kan. Parabola satu dan hiperbola itu lebih dari satu. Nah, terus sifat yang selanjutnya itu adalah sifat asimptot pada hiperbola. Nah, asimptot ini berarti kan artinya suatu garis yang di mana dia mendekatinya itu sampai menuju hingga ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini, gambarnya salah satu bentuk hiperbola seperti ini. Ya, jadi dari titik pusat di min satu kita bisa melihat bagaimana asimptotis ya dari memang sifat dari hiperbola itu di asimptotisnya sendiri. Oke, ini beberapa aplikasi irisan kerucut yang mungkin dirasakan di matematika modern saat ini itu adalah di astronomi dan orbit planet. Nah, seperti kita tahu dalam hukum Kepler ya, hukum Kepler satu, 2, dan 3 itu bagaimana menggunakan ya aplikasi dari irisan kerucut ini terutama di elips gitu. Sehingga Johannes Kepler itu bisa menentukan bagaimana jarak dari perihelium, aphelium gitu kan, jarak
titik terjauh, titik terdekat dari suatu planet terhadap pergerakan matahari. Bahkan dari sini hukum gravitasi Newton itu juga bisa menentukan bagaimana pergerakan antara ya periode, periode sama jarak ya, jarak antara dari satu planet ke matahari dan juga planet lain ke matahari, terus juga dengan bentuk periodenya gitu masing-masing. Nah, terus aplikasi Israel Cruciate itu di pergerakan proyektil atau di gerakan parabola. Kalau di fisika kita belajar bagaimana gerak parabola, yang misalnya mungkin menghitung terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, mungkin kalau di sumbu X itu kita akan bergerak secara GLB, gerak lurus beraturan. Di sumbu Y itu bergerak secara GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, pergerakan proyektil ini memang dipakai ya, terutama mungkin kalau di dunia nyata itu, mungkin di dunia militer, bagaimana pergerakan misil, bagaimana pergerakan meriam, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada juga tentang antena radio ya, atau mungkin antena parabola, yang dimana dipakai untuk memantulkan frekuensi cahaya atau menangkap ya. Bahkan bentuk yang kayak gini tuh bisa juga jadi salah satunya jadi kompor eh, apa surya cahaya karena dia memfokuskan cahaya itu ke satu titik. Nah, bentuk itu di antena parabola, antena radio itu juga sama. Dia memfokuskan dari frekuensi ya. Karena kan kita tahu radio, TV itu adalah gelombang elektromagnetik yang dimana dia tidak bergeraknya di medium itu tanpa media, gitu kan, tanpa media. Jadi, ya nanti ditangkap oleh antena tersebut. Nah, terus di dunia optik ya, aplikasi Rayne Kurzweil itu juga berguna misalkan di reflektor dan lampu sorot mobil kayak gitu ya. Nah, di sini bisa kita ketahui bagaimana kalau misalkan lampu sorot itu kan dia membutuhkan untuk menyebarkan cahaya kayak gitu. Atau di reflektor itu untuk ya istilahnya memusatkan cahaya dan bentuk aplikasi Rayne Kurzweil ini sangat digunakan di dunia modern saat ini. Oke, selanjutnya ada Euclid dari Alexandria. Ya, ini waktu dan tempat itu hidup sekitar 300 sebelum Masehi dan karyanya yang sangat terkenal sampai sekarang diajarkan di sekolah-sekolah di kita itu adalah tentang elements, yaitu menyusun sistem geometri deduktif. Ya, di mana bagaimana menyusun suatu geometri itu dari titik, terus kemudian menjadi garis, lalu menjadi bidang datar, lalu menjadi geometri ruang. Nah, di sini ya geometri Euclidean. Jadi dari 13 buku ya, dari buku 1, 2, 3, 4 itu sangat menjelaskan bagaimana ya dasar sistem geometri itu dibangun dari titik, terus lalu dihubungkan dengan garis dan dihubungkan menjadi bidang. Ya, terus sifat-sifat mungkin dari bangun datar, segitiga, lingkaran, paralelogram itu sangat dijelaskan oleh Euclid ini. Nah, selain geometri ya eh, Euclid itu juga membahas teori bilangan ya kan. Mungkin yang salah satu yang sangat terkenal itu algoritma Euclidean untuk mencari FTD seperti ini. Nah, misalkan ini ada sebuah contoh, ya, misalkan kita mencari FPB dari 120 dan 88. Ya, caranya berarti kita mencari sisa atau modulo dari 120 ke 88 kan berarti itu sisanya 32. Nah, lalu kita hubungan lagi tuh 88 sama modulo 32. Ya, berarti kan nanti 32 kali 2, 64. Terus sisanya berarti 88 kurang 64 itu adalah 24. Lalu kita lanjutkan lagi 32 sama 24. Berarti modulnya 8. Lalu 24 sama 8 itu kan berarti tidak ada sisanya 0. Maka FVB-nya adalah 8. Nah, selanjutnya pembuktian juga bahwa bilangan prima itu tidak terbatas. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau misalkan di sini saya dapat dari artikel itu 2 tambah 1 kan 3 itu prime. Lalu ini ada sebuah polanya ya. Jadi nanti 2 kali 3 plus 1, 7. Nah, jadi istilahnya bilangan prima ditambah dengan 1, nanti dia akan terus menjadi prime gitu. Jadi kalau pertama kan 2 tambah 1, 3. Nah, 3-nya kita ambil 2 kali 3 tambah 1, 7. Nah, terus habis itu juga yang 5-nya kita ambil nanti 31 dan seterusnya gitu. Jadi nanti bilangan prima itu tidak terbatas. Nah, teori bilangan itu selain di bilangan prima, itu kan juga membahas tentang salah satunya bilangan irasional yang sangat memang panjang, kalau nggak salah sampai 115 proposisi yang dijelaskan oleh Euclid.
Oke, selanjutnya geometri ruang, ya konsep yang dibahas oleh Euclid, yang di mana mengkaji tentang bangun ruang seperti kubus, limas, dan bola gitu ya. Terus selain itu juga tentang bagaimana konsep kesebangunan ya, perbandingan antara panjang sisi dan sudut dalam segitiga dan bangun datar lainnya. Nah, perbandingan antara konsep Apollonius dan Euclid ya. Di sini fokus kajiannya Apollonius itu dia menjelaskan tentang geometri analitik gitu. Jadi kalau di matematika SMA sekarang itu, kalau judulnya geometri analitik pasti itu kan membahas tentang irisan kerucut, persamaan lingkaran, persamaan hiperbola, elips, dan juga parabola. Nah, tapi kalau Euclid sendiri itu menyusun dari geometri deduktif, ya, dari mana tadi ya dari titik, garis, bangun datar, sifat-sifatnya, bangun ruang, dan sifat-sifatnya kayak gitu. Nah, aplikasi konsep dalam ilmu lain ya, geometri Euclidean itu bisa menjadi dasar dari arsitektur, teknik sipil, dan desain. Ya, karena memang bentuk-bentuk kayak kubus, bola, limas itu kan menjadi salah satu dasar dari untuk ya kita mendesain suatu bangunan, suatu gedung gitu kan ya. Bahkan nanti dikonstruksikan sebagai oleh teknik sipil. Nah, lalu teori bilangan Euclid ini menjadi juga dasar ya dalam bidang kriptografi, teori komputasi modern. Nah, kalau untuk irisan kerucut yang dikaji Apollonius itu penting dalam astronomi. Misalkan tadi digunakan oleh Kepler. Terus juga kurva parabola, hiperbola gitu ya. Itu banyak digunakan tadi ya, misalkan untuk desain antena atau dalam optik ya itu sangat apa namanya berguna dalam bidang-bidang tersebut. Nah, pengaruh jangka panjangnya ya Apollonius itu berperan dalam astronomi. Jadi bagaimana melihat suatu pergerakan eh, apa benda-benda langit itu menggunakan ya, tadi bentuknya kayak elips gitu. Karena dalam perkembangan sejarahnya gitu ya, mungkin dari Pitagoras, dari ini kan dia berpendapat ya kalau Pitagoras itu bahwa astronomi itu bergeraknya itu secara melingkar. Tapi makin berkembang ya terutama di Apollonius bahwa nanti oh ternyata tidak gitu ya bergeraknya itu secara elips gitu. Sehingga akan ada titik oh titik terdekat dari helium atau aphelium kayak gitu ya. Nah, kalau Euclid ini mendasari geometri modern ya yang dimana itu menjadi dasar tadi untuk desain arsitektur, teknik sipil dan lainnya. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.